Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 651 9 Transformasi Naga Biru bentuk kedua. Ketika Lin Yun memasuki ruangan, perasaan suram menguasai hatinya yang berasal dari altar yang sangat menyeramkan. Ketika dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ketiga pihak berada dalam kebuntuan, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan di antara mereka. Dia langsung tahu bahwa suasananya aneh. Tapi saat dia hendak merenungkannya, Leng Xiangyun berteriak padanya, "Kakak Lin, selamatkan aku. Mereka ingin mengorbankan saya untuk mendapatkan kanon iblis pemakan darah. Jaga sikapmu." Tepat ketika dia akan bergerak, dua kepala suku lainnya dari kubu Tiga Elang menangkapnya. Mereka begitu kuat sehingga darah mulai menetes dari bahunya. Feng Wuhen memandang Leng Xiangyun dan mencibir, "Cek, cek. Dia benar-benar tidak mengerti apa arti kematian. Karena kita memiliki fisik yin murni, kita bisa mendiskusikan siapa yang mendapatkan kanon iblis pemakan darah nanti. Sedangkan untuk anak nakal ini, aku yakin kalian berdua tidak akan membiarkan dia bertahan lebih lama lagi. Dia hanya seorang pengganggu. Alasan mengapa dia datang terlambat mungkin karena dia ingin kita bertengkar di antara kita sendiri sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan." Serigala darah menatap Lin Yun. Anak nakal ini sudah mengambil keuntungan dari kita di telaga 100 harta karun dan dia masih ingin melanjutkannya." Ketua Leng menatap Lin Yun dengan acuh tak acuh. "Kita bisa dengan mudah membunuh seseorang di yang lebih besar, tapi..." Feng Wuhen memeriksa Lin Yun sebentar dan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun memancarkan energi petir yang kuat. Orang itu benar-benar menyempurnakan manik Xuan Lei. Pembuluh darah keluar dari dahi Feng Wuhen saat dia tidak dapat menahan aura pembunuhnya lagi. "Kita tidak bisa membiarkannya. Bunuh dia. Kita akan membagi hartanya." Wajah serigala darah dan ketua Leng menjadi gelap dengan niat membunuh di mata mereka. Detik berikutnya, aura membunuh semua orang diarahkan pada Lin Yun. Di mata mereka, dia setara dengan orang yang sudah mati. "Kalian ingin bertarung? Berani sekali." Lin Yun mengangkat alisnya saat dia menatap mereka dengan tatapan tajam. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang berlebihan? Sungguh kesombongan yang luar biasa. Serigala darah mendengus dan menyerang lebih dulu. Dia membumbung tinggi ke langit saat api yang deras menyembur keluar dari baju besinya dan menutupi tinjunya. Saat naga itu meraung, api membentuk tombak yang melesat ke arah Lin Yun. Didukung oleh armor naga api menyala setengah dari istana. Dinding di sekitarnya mulai memerah karena suhu yang tinggi. Samar-samar, retakan mulai muncul di dinding sekitarnya. Embun beku bulan nila. Ketua Leng mengikuti di belakang sambil mengedarkan sutra hati Ziyue. Bulan ungu mulai muncul di atas kepalanya yang mengeluarkan fluktuasi samar. Ketika cahaya bulan memadat hingga batasnya, aura dingin tiba-tiba meledak keluar dari ketua Leng yang membekukan semua yang ada di sekelilingnya. Aura dingin itu seperti pisau tajam yang mencoba merobek aura Lin Yun. Ketika aura dingin mencapai suhu terdinginnya, ketua Leng melayang ke langit dan menjatuhkan telapak tangannya. Saat telapak tangannya mendarat, bulan di atasnya juga runtuh seperti gunung yang sangat besar. 7 segel pembantai mengamuk di langit. Lin Yun mulai membentuk segel dengan tangan kirinya ketika dia melihat mereka datang padanya. Detik berikutnya, aura pembunuh yang deras meledak darinya yang berlipat ganda 7 kali lipat. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti asura dari neraka. Ketika aura pembunuh mencapai puncaknya, itu berubah menjadi kemarahan tak terbatas yang mengalir ke tinjunya. Dia pertama kali bertabrakan dengan serangan serigala darah, yang menyebabkan tabrakan besar. Dalam sepersekian detik, retakan mulai menyebar pada tombak yang menyala. Sialan. Serigala darah terkejut karena dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi Lin Yun. Tapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, tombak itu mulai runtuh dan tinju Lin Yun menghantam dadanya. Serigala darah mengerang saat dia terlempar ke udara. Meskipun dia tidak menderita banyak luka berkat armor naga api, dia masih tidak dalam keadaan baik. Langit yang mengamuk. Lin Yun berbalik dan melemparkan pukulan lagi. Detik berikutnya, kemarahan tak terbatas meledak seperti gunung berapi. Pada saat ini, teknik terlarang ini, tinju 7 pembantaian, telah dieksekusi pada puncaknya. Pada saat ini, semua amarah dan aura pembunuhnya telah diubah menjadi pedang di tangannya.
Menghadapi serangan Lin Yun, serangan Ketua Leng telah hancur bahkan sebelum sempat mendekat. Ketika aura Ketua Leng melemah, tinju Lin Yun terbang melewatinya dan menembus bulan ungu. Melihat pemandangan ini, pemimpin Leng mulai mundur dengan jejak darah menetes dari bibirnya. Mati. Tapi sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, Feng Wuhen tersenyum menyeramkan saat cambuk Raja Guntur Api Ungu terbang ke wajah Lin Yun. Cambuk itu disertai dengan petir yang deras karena menyebabkan atmosfer mulai meledak karena tekanannya. Lin Yun harus menyipitkan mata saat melihat cambuk itu karena benar-benar terlihat seperti ular berbisa. Serangan berbisa ini mengejutkannya. Feng Wuhen berteriak, "Jadi bagaimana jika kau memurnikan manik Xuan Lei? Menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Bermimpilah." Lin Yun mencibir saat teriakan pedang yang cemerlang terdengar dari dalam tubuhnya. Dia telah melepaskan niat pedang Xiantiannya pada penguasaan yang lebih besar. Dalam sepersekian detik, niat pedang yang tak terbatas meledak dari Lin Yun seperti dinding. Frustrasi yang menantang, resonansi. Didukung oleh niat pedang Xiantiannya, pakaian dan rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin. Menghadapi ular piton petir, Lin Yun melontarkan dua pukulan. Pukulan pertama menyebabkan seluruh istana mulai bergetar dan retakan muncul pada ular piton petir. Adapun pukulan kedua, ular piton petir itu hancur, kembali ke penampilan aslinya sebagai cambuk Raja Guntur Api Ungu. Pedang Xiantian berniat dalam penguasaan yang lebih besar. Feng Wuhen, Serigala Darah, dan Ketua Leng terkejut ketika mereka merasakan niat pedang di sekitar Lin Yun. Jumlah kartu truf Lin Yun telah melampaui harapan mereka. Dia terlalu kuat. Dia pasti memiliki kekuatan yang sebanding dengan para jenius yang berada di peringkat dalam peringkat awan naga. Kita harus bekerja sama. Ketiganya memiliki kemarahan tertulis di wajah mereka saat mereka menyerang Lin Yun bersama-sama. Meskipun Lin Yun harus menghadapi tiga musuh, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan berkat niat pedangnya yang kuat. Hal ini meninggalkan keterkejutan di wajah Tuan Gu, Tuan Fu, dan kedua ketua itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan begitu kuat. Feng Wuhen, Serigala Darah, dan Ketua Leng semuanya berada dalam tahap yin yang lebih rendah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Lin Yun. Jari naga api yang hebat. Serigala Darah jelas menjadi cemas saat dia menggunakan serangan terkuatnya. Ketika dia mengacungkan jarinya berubah menjadi merah seperti logam yang dipanaskan karena menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Telapak tangan bulan nila angin yin. Ketua Leng memadatkan angin ungu yang mengandung energi dingin dan menggunakannya untuk melawan Lin Yun. Badai petir. Feng Wuhen meraung saat dia menyerang dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu di tangannya. Detik berikutnya, awan petir mulai terbentuk di langit bersama dengan energi petir yang menakutkan yang muncul di langit. Dalam sekejap mata, Lin Yun diselimuti oleh tiga serangan itu. Tapi ketika serangan-serangan itu jatuh ke Lin Yun, itu tidak memiliki efek yang diharapkan ketiganya. Sebaliknya, hanya ada suara tabrakan logam. Raungan naga terdengar saat cahaya ungu menyelimuti tubuh Lin Yun. Diperkuat oleh energi naga biru, fisik Lin Yun seperti artefak kosmik yang bisa menahan serangan ketiganya. Apa yang terjadi? Ini sangat mengejutkan ketiganya saat rahang mereka hampir menyentuh tanah. Apakah sekarang giliranku? Lin Yun tersenyum dingin saat dia melihat ketiganya. Mundur. Segera, mereka mulai mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. 9 transformasi naga biru bentuk kedua. Lin Yun meraung saat auman naga yang cemerlang bergema dari Lin Yun. Ketika Lin Yun melemparkan tinjunya, Feng Wuhen, Serigala Darah, dan pemimpin Leng diselimuti oleh petir bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Detik berikutnya, mereka memuntahkan seteguk darah sebelum mereka terlempar terbang. Bab 652 memaksa saya menghunus pedang. Wajah Feng Wuhen, Serigala Darah, dan pemimpin Leng menjadi pucat saat mereka jatuh ke tanah. Ketika mereka kembali berdiri, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sialan. Kepala Leng adalah yang paling terluka di antara ketiganya. Menyeka darah dari bibirnya, dia menatap Lin Yun dengan tatapan rumit dan mulai merasa menyesal. Sebelumnya, jika dia tahu bahwa Lin Yun begitu kuat, dia pasti tidak akan berani membawanya, bahkan jika dia 100 kali lebih berani. Saat itu, dia berpikir bahwa akan mudah untuk menghancurkan Lin Yun saat Lin Yun tidak lagi memiliki nilai. Tapi sekarang, dia menyadari betapa besar lelucon itu. Bagaimana anak nakal itu melakukan itu? Fisiknya sendiri sebanding dengan armor naga apiku. Dibandingkan dengan kepala Leng, mata Serigala Darah dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia menyadari bahwa fisik Lin Yun sebanding dengan pertahanannya. Sialan. Anak ini.
Feng Wuhen memelototi Lin Yun dengan aura pembunuhan yang deras memenuhi pupil matanya. Serangan gabungan dari ketiganya dapat mengancam seseorang dalam tahap yin yang lebih besar, tetapi Lin Yun berhasil menahannya dengan mengandalkan fisiknya saja. Lin Yun menarik tinjunya dan berkata, "Lepaskan dia." Dia menatap Leng Xiangyun dan nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini menyebabkan wajah ketua Leng, Serigala Darah, dan Feng Wuhen berubah. Mereka semua menatap Lin Yun dengan kaget. Kedua ketua itu juga menatap Leng Xiangyun dengan gugup karena mereka tidak berani membuat keputusan dengan sembarangan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Feng Wuhen menyelidik. Dia kemudian berkata dengan tegas, "Kamu ingin mengorbankannya dan mendapatkan kanon iblis pemakan darah untuk dirimu sendiri. Kamu berharap." Bahkan Serigala Darah dan Ketua Leng memelototi Lin Yun dengan kejam. Ini membuat wajah Leng Xiangyun berubah saat bibirnya mulai bergetar. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus menaruh kepercayaannya ketika bahkan ayah kandungnya pun tidak bisa dipercaya. Tapi meskipun begitu, dia masih menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Dia berharap Lin Yun akan berbeda dari yang lain saat dia menatap Lin Yun dengan mata berair. Pengorbanan. Lin Yun melihat ke altar sebelum menoleh kedua kepala suku yang mengendalikan Leng Xiangyun. Memikirkan apa yang dikatakan Feng Wuhen sebelumnya dengan situasi saat ini, dia langsung memahami situasi saat ini. Tetapi ketika dia memikirkannya, wajahnya langsung menjadi dingin. Untuk waktu yang lama, dia mendengar bahwa para kultivator iblis telah membuang kemanusiaan mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyaksikannya. Leng Xiangyun baru berusia 14 tahun, namun semua orang ingin mengorbankannya untuk kanon iblis pemakan darah. "Saya tidak perlu menjelaskan tindakan saya kepada kalian. Lepaskan dia, sekarang," kata Lin Yun sambil menatap kedua kepala suku dengan pedang yang diarahkan pada mereka. Ini langsung menempatkan keduanya di bawah tekanan besar seolah-olah ada pedang tepat di atas kepala mereka. "Kau ingin kanon iblis pemakan darah untuk dirimu sendiri? Bermimpilah." Ketua Leng menggertakkan giginya. Dia mengasuh Leng Xiangyun selama bertahun-tahun, khususnya untuk hari ini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya pada Lin Yun? "Kamu tidak punya pilihan." Lin Yun mengangkat alisnya saat dia melepaskan cahaya keemasan. Mengambil satu langkah ke depan, dia meninggalkan 7 bayangan di udara dan setiap bayangan melontarkan pukulan. Ketika ketujuh bayangan itu saling tumpang tindih, sebuah petir melesat. Sebelum kedua ketua itu melihat dengan jelas tindakan Lin Yun, salah satu dari mereka terlempar. Sedangkan ketua yang satu lagi, dia berhasil muncul di atas Lin Yun saat dia mencoba menghancurkan kepala Lin Yun. "Enyahlah." Lin Yun mencengkeram pergelangan tangan kepala suku itu saat tanda naga biru di dadanya mulai berkedip. Ketika tanda naga biru diaktifkan, jantung Lin Yun mulai berdenyut dengan keras saat gelombang energi yang menakutkan mengalir melalui pembuluh darahnya, memberinya kekuatan yang eksplosif. Diberdayakan oleh kekuatan yang menakutkan, Lin Yun merobek lengan kepala suku itu. Hal ini menyebabkan kepala suku itu berteriak kesakitan sementara yang lain tercengang oleh kekuatan kasar Lin Yun. "Ayo pergi." Lin Yun meraih Leng Xiangyun dan mundur ke pintu masuk sebelum Feng Wuhen, Serigala Darah, dan Ketua Leng bisa bereaksi. "Hentikan dia." Feng Wuhen, Serigala Darah, dan pemimpin Leng pulih dari keterkejutan mereka saat wajah mereka berubah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun akan benar-benar mencoba meninggalkan tempat ini bersama Leng Xiangyun. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Lin Yun pergi? Sungguh menjengkelkan. Aura membunuh mulai mengalir keluar dari pupil mata Lin Yun. Di dalam kotak pedangnya, pedang pemakaman bunga bergetar karena kegembiraan saat niat pedang yang tak terbatas mulai terkumpul di dalam tubuh Lin Yun. Ketika akumulasi niat pedang mencapai batasnya, tubuh Lin Yun mulai bergetar seperti letusan gunung berapi. Sepertinya orang-orang ini tidak belajar dari pelajaran mereka saat mereka memaksanya untuk menghunus pedangnya. Melihat ketiganya yang menyerbu ke arahnya, Lin Yun menghirup nafas dingin saat jantungnya mulai berdegup kencang. Aura baru Lin Yun langsung mengancam Serigala Darah, Ketua Leng, dan Feng Wuhen dan ekspresi terkejut memenuhi wajah mereka. Kemudian, mereka berhenti, tidak berani mengambil langkah maju. Ini sia-sia. Tidak ada yang bisa pergi dari sini kecuali kita mendapatkan kanon iblis pemakan darah. Jika kau bersedia, kami bisa membiarkanmu memiliki teknik kultivasi dan kami tidak akan mengganggumu untuk hartamu. Kami puas selama Anda dapat berbagi teknik kultivasi dengan kami, bujuk Ketua Leng saat ekspresinya menjadi lebih ramah. "Anak nakal, jangan bilang kalau kau tidak tertarik dengan kitab iblis pemakan darah. Kamu pasti mencoba untuk bersaing dalam perjamuan drakonik, kan?"
Kau mungkin kuat, tapi kau masih pucat dibandingkan dengan para jenius tingkat atas di peringkat dalam, terutama 3 raja dan 7 elit. Ketujuh elit itu semuanya berada di tahap yin puncak yang. Adapun 3 raja, mereka adalah eksistensi yang dapat menghadapi para ahli alam jiwa surgawi. Namun, jika kau memiliki kitab suci iblis pemakan darah, kau mungkin punya peluang untuk masuk 10 besar, senyum Feng Wuhen sambil mencoba menggoda Lin Yun. Apakah kamu sudah selesai? Lin Yun menatap Feng Wuhen dengan dingin. Kamu. Feng Wuhen ingin muntah darah saat dia memegang cambuk Raja Guntur Api Ungu dengan erat dengan kebencian yang meluap-luap di dalam hatinya. Jika fisiknya sedikit lebih kuat, dia akan bisa mengeluarkan 50% dari kekuatan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Kemudian, Lin Yun tidak akan berada dalam posisi untuk bertindak begitu sombong terhadapnya. Selama bertahun-tahun, dia telah memerintah prefektur awan sebagai kultivator iblis. Namun, selama masa pemerintahannya, dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan oleh seorang pemuda. Mengapa repot-repot dengan semua omong kosong itu? Kita bisa mengeluarkan jiwa bela diri kita dan membantai dia, kata serigala darah sambil tatapannya berubah menjadi ganas. Jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka benar-benar mampu membunuh Lin Yun. Coba saja aku, cibir Lin Yun. Pedang pemakaman bunga di dalam kotak pedang masih menyala. Begitu kuatnya sampai-sampai darah mulai merembes keluar dari kulitnya. Tidak diragukan lagi bahwa seorang ahli panggung yin yang akan menakutkan ketika mereka mengeluarkan jiwa bela diri mereka. Namun, mereka mungkin tidak pernah mengalami betapa menakutkannya pedang Xiantian yang berniat untuk menguasai sepenuhnya. Bab 653 Hati, Pedang, dan Kebanggaan. Lin Yun hampir tidak bisa menahan lonjakan niat pedang di dalam tubuhnya. Dia sangat senang melihat batas dari niat pedang Xiantiannya pada penguasaan penuh ketika dikombinasikan dengan 9 transformasi naga biru bentuk kedua. Brilian. Sungguh brilian. Aku sudah jauh dari masyarakat manusia hanya selama 1 dekade, tapi dunia masih sama seperti sebelumnya. Hahaha. Tawa yang tertahan bergema begitu semua orang berdiri siap untuk bertarung. Tawa itu terdengar serak dan dipenuhi dengan pesona iblis. Detik berikutnya, tekanan yang sangat besar turun ke istana. Selain Lin Yun, serigala darah, pemimpin Leng, dan Feng Wuhen, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu dia. Kepala Leng gemetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya merah yang datang dari altar. Dia dapat melihat bahwa cahaya merah itu telah memadat menjadi sosok humanoid yang melonjak dengan aura iblis di sekelilingnya. Lei Yunzi. Wajah Feng Wuhen dan serigala darah terkejut ketika mereka melihat sosok iblis itu. Mereka tidak percaya bahwa orang yang sudah mati tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wajah Leng Xiangyun menjadi pucat karena ketakutan dan hatinya mulai bergetar. Tapi ketika dia melihat Lin Yun yang berdiri di hadapannya, dia merasa lega. Lei Yunzi menyapu pandangannya sebelum memeriksa ketua Leng, kamu tidak mengecewakanku. Aku sengaja membiarkanmu pergi karena tahu bahwa kamu akan mengembalikan fisik yin murni kepadaku. Itu tidak mungkin. Tubuh ketua Leng tersentak saat dia melanjutkan, Anda tidak berniat membiarkan saya pergi saat itu. Jika saya tidak menyelesaikan kutukan darah Anda dengan keberuntungan, saya pasti sudah mati. Benarkah begitu? Lei Yunzi mencibir dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyelesaikannya? Saat dia berbicara, tanda merah muncul di dahi kepala Leng. Ketika tanda itu muncul, ketakutan muncul di mata pemimpin Leng saat dia menangis, no. Namun, tidak peduli bagaimana dia meronta, dia tetap jatuh ke tanah sambil melolong kesakitan. Dia menggaruk-garuk tubuhnya seperti orang gila dan dengan cepat berlumuran darah. Pada saat ini, kepala Leng yang licik dan licik telah berubah menjadi orang gila. Melihat pemimpin Leng disiksa, pipi Feng Wuhen dan serigala darah mulai bergetar. Lei Yunzi menoleh untuk melihat Feng Wuhen dan rasa takut mulai muncul di hati yang terakhir. Tapi dia menghibur dirinya sendiri karena dia tidak seperti ketua Leng yang pernah berhubungan dengan Lei Yunzi. Hehe, kau benar-benar mengembangkan kanon bunga spiritual yang kutinggalkan di pedang badai. Apakah kamu tidak bertanya-tanya mengapa gurumu memiliki teknik kultivasi yang ditujukan untuk wanita dengan temperamennya yang mudah marah? Tidak hanya spiritual floral cannon, tapi ada juga peta harta karun yang tertinggal di mayat gurumu. Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Lei Yunzi tersenyum sinis sebelum membentuk segel dengan tangannya. Pada saat berikutnya, kerutan mulai muncul di wajah Feng Wuhen saat dia dengan cepat menua. Hahaha. Tidak. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Feng Wuhen melihat dirinya yang menua melalui cermin dengan ketidakpercayaan saat tangannya mulai bergetar.
Pil awet muda, benar. Pil awet muda. Dia mengeluarkan pil awet muda dan menelannya. Saat itulah, penuaannya melambat. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menua dan akhirnya ia berubah menjadi seorang pria tua yang dipenuhi keriput dan rambut putih. Tidak. Feng Wuhen membuang cermin itu karena hatinya hancur saat melihat penampilannya. Hatinya telah benar-benar mati saat ini. Jantung serigala darah berdenyut keras saat wajahnya menjadi jelek. Saat dia bertukar tatapan dengan Lei Yunzi, dia mulai gemetar ketakutan. Kamu pasti sudah mencoba melepas armor naga api selama bertahun-tahun, tapi semua usahamu gagal, kan? Jangan khawatir, biarkan aku membantumu. Saat Lei Yunzi tertawa, dia mencabut armor naga api dari serigala darah, tetapi lapisan kulitnya robek dengan armor itu. Melihat serigala darah, dia tampak seperti kerangka yang memiliki beberapa otot yang masih menempel padanya. Ini membuat Leng Xiangyun menutup mulutnya saat dia bersembunyi di belakang Lin Yun. Sementara itu, Guru Fu dan Guru Gu gemetar ketakutan saat mereka berlutut. Istana tiba-tiba menjadi sunyi. Kemunculan Lei Yunzi telah menunjukkan kepada semua orang apa itu monster sejati. Kalian tiga potong sampah menginginkan kanon iblis pemakan darahku. Kalian hanyalah bidak catur yang telah aku tanam. Sedangkan untukmu. Tatapan Lei Yunzi tertuju pada Lin Yun, dan dia berkata, kamu hampir menghancurkannya untukku. Apakah kamu pikir kamu kuat? Tidak ada yang terkecuali dalam skema yang saya buat 15 tahun yang lalu. Sekarang, berlututlah. Suara Lei Yunzi bergema saat petir bergemuruh di aula, yang menyebabkan Guru Fu dan Guru Gu memuntahkan darah saat wajah mereka kehilangan warnanya. Namun setelah beberapa detik berlalu, Lin Yun masih berdiri tanpa ada perubahan. Hal ini membuat Guru Fu dan Guru Gu, yang berada di tanah, sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lei Yunzi berurusan dengan Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng hanya dalam waktu singkat. Tapi Lin Yun adalah satu-satunya yang tetap berdiri. Kamu. Lei Yunzi juga terkejut saat dia membentuk segel dan berteriak, berlutut. Sekali lagi, dia gagal karena Lin Yun masih berdiri dengan baik. Sialan, berlutut. Lei Yunzi membentuk segelnya sekali lagi. Tapi ketika dia melihat Lin Yun tidak bergerak, dia tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya. Apa yang terjadi? Aku dengan jelas merasakan segel naga biru darimu. Apa yang kamu bicarakan ini? Lin Yun membuka telapak tangannya dan segel naga biru bergetar karena dibatasi oleh niat pedangnya. Aku khawatir kamu tidak mampu membuatku, Lin Yun, berlutut. Lin Yun mendengus dan melambaikan tangannya, menghancurkan segel naga biru di telapak tangannya menjadi beberapa bagian. Sebagai seorang pendekar pedang, pedangnya akan mengarahkannya ke depan. Seperti pedang, dia lebih suka mematahkannya daripada tunduk dan berlutut pada kultivator iblis. Dia berdiri tegak dengan pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia menatap Lei Yunzi dengan bangga. Bab 654 Kanon Iblis. Tidak berharga. Pecahan segel naga biru yang hancur melayang di udara sebelum larut menjadi kabut iblis dan menghilang. Kamu. Sejak kapan kamu menyadarinya? Lei Yunzi telah menjalankan rencananya 15 tahun yang lalu. Meskipun Feng Wuhen, serigala darah, dan pemimpin Leng adalah bidak catur yang menjamin bahwa rencananya tidak akan gagal, dia masih meninggalkan 4 segel. Ini akan membuat mereka yang mendapatkan segel berada di bawah kendalinya. Tidak masalah apakah itu ketua Leng, serigala darah, atau Feng Wuhen. Namun, itu benar-benar gagal dengan Lin Yun. Lei Yunzi tidak bisa menahan amarah yang membara di pupil matanya saat aura iblis yang menakutkan meledak di dalam istana. Aura dinginnya membentuk angin yang menimbulkan malapetaka dimanapun ia berhembus. Hal ini membuat mereka yang merasakannya gemetar ketakutan. Pedang pemakaman bunga di dalam kotak pedang Lin Yun masih bergetar saat niat pedang yang kejam terus menumpuk di tubuhnya. Dia telah mengumpulkan niat pedang siantiannya dalam penguasaan penuh untuk jangka waktu yang lama, sehingga mencapai ketinggian yang luar biasa. Oleh karena itu, angin menakutkan yang datang dari Lei Yunzi tidak dapat mempengaruhinya sedikitpun. Kapan aku menyadarinya? Apa hubungannya denganmu? Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Ini membuat Tuan Gu dan Tuan Fu ketakutan. Bagaimanapun, Lei Yunzi adalah monster terkenal yang berdiri di puncak domain selatan kuno. Selain itu hanya 15 tahun yang lalu, yang belum lama ini. Guru Gu dan Guru Fu masih hidup pada saat itu, jadi mereka tahu betapa menakutkannya Lei Yunzi saat itu. Tapi saat ini, seorang pemuda benar-benar berbicara kembali pada Lei Yunzi. Mereka terkejut dengan keberanian Lin Yun. Seperti yang mereka duga, sosok iblis merah itu terbang menjadi marah dan auranya tumbuh sekali lagi.
Angin kencang membuat pakaian dan rambut Lin Yun berkibar dengan keras. Serahkan gadis di belakangmu dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, akibatnya akan 100 kali lebih menyakitkan daripada ketiga sampah ini, kata Lei Yunzi dengan dingin. Feng Wuhen, serigala darah, dan pemimpin Leng mungkin kesakitan, tapi mereka masih hidup. Yang satu lapisan kulitnya terkoyak, yang lain tersiksa oleh kutukan darah dan dipaksa untuk menggaruk tubuhnya sendiri, dan yang terakhir telah menua di luar keinginannya. Ketiganya adalah ahli panggung yin yang lebih rendah, tetapi Lei Yunzi dapat menghadapinya dengan mudah. Maafkan aku, tapi aku menolak, kata Lin Yun. Pikiran untuk menyerahkan seorang gadis muda sebagai pengorbanan tidak pernah terlintas dalam benak Lin Yun. Tidak peduli siapa Lei Yunzi, ini adalah masalah prinsip. Sosok merah tua di atas altar tiba-tiba berkibar di antara terang dan gelap saat aura menakutkan mulai menyebar. Istana ini terasa menakutkan dan bahkan lebih menekan setelah mendengar jeritan Feng Wuhen, serigala darah, dan pemimpin Leng. Tepat pada saat ini, suara tua Lei Yunzi terdengar sekali lagi, serahkan gadis itu dan aku akan memberikan semua harta karun di perbendaharaan ini. Saya mungkin tidak sekuat dulu, tapi jangan melewati batas kemampuan saya. Garis bawah. Mata Lin Yun bersinar dengan ejekan. Dia terkejut bahwa seseorang seperti Lei Yunzi memiliki garis bawah. Mengangkat kepalanya, dia menatap Lei Yunzi, kalau begitu biarkan aku melihat di mana garis bawahmu berada. Saya tidak takut pada siapapun, apalagi pada seseorang yang sudah mati. Sifatnya yang tidak kenal kompromi mengejutkan Guru Gu dan Guru Fu. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan berbicara dengan Lei Yunzi dengan cara seperti ini. Bagi Lin Yun, hal ini wajar saja. Jika Lei Yunzi masih memiliki kekuatannya, dia pasti sudah menghancurkan Lin Yun sampai mati beberapa waktu yang lalu. Saat ini, selama dia tidak mendekati altar atau memiliki pemikiran tentang kanon iblis pemakan darah, tidak ada yang bisa dilakukan Lei Yunzi padanya. Betapa keras kepala. Lei Yunzi menjadi marah saat dia membentuk segel kuno. Setelah membentuk segel, ketiganya yang sedang berjuang di tanah tiba-tiba mulai gemetar. Segel spiritual mereka yang mewakili burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam, diaktifkan. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri sambil memancarkan aura iblis yang deras. Saat aura iblis mengalir ke dalam diri mereka, serigala darah melengkapi armor naga api sekali lagi, kutukan itu menghilang dari dahi pemimpin Leng, dan permukaan tubuh Feng Wuhen berderak karena petir. Aura yang keluar dari mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, mata mereka sepenuhnya hitam sekarang. Mereka menatap Lin Yun dengan mata seperti lubang hitam. Astaga, mereka benar-benar disempurnakan menjadi boneka iblis oleh Lei Yunzi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya untuk memiliki cara seperti itu meskipun dia sudah meninggal. Sepertinya Lin Yun akan mati. Guru Fu dan Guru Gu terlihat terkejut. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa kulakukan terhadapmu? Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, jangan salahkan aku karena kejam. Lei Yunzi mulai tertawa dari altar, yang menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Hanya ini yang kamu punya. Sungguh mengecewakan. Murid Lin Yun berkedip tajam. Itu seperti yang dia harapkan. Lei Yunzi tidak bisa melakukan apapun padanya secara pribadi dan sebaliknya harus mengandalkan Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng. Namun, ketiganya sudah kalah darinya. Apakah Lei Yunzi berpikir bahwa dia bisa membalikkan keadaan dengan mengubah mereka menjadi mayat iblis? Betapa naifnya. Kita harus ingat bahwa Lin Yun bahkan belum menghunus pedangnya. Kesombongan yang luar biasa. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pedang Xiantianmu yang berniat untuk penguasaan yang lebih besar tidak terkalahkan? Tahukah kamu berapa banyak orang jenius sepertimu yang sudah kubunuh seumur hidupku? Mati. Lei Yunzi mendengus saat Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng menerkam Lin Yun. Aura kematian pada mereka begitu pekat hingga aura itu berubah menjadi hembusan yang meniup ke arah Lin Yun. Siapa yang memberitahumu bahwa niat pedangku hanya pada penguasaan yang lebih besar? Darah mulai merembes keluar dari kulit Lin Yun. Bahkan dengan 9 transformasi naga biru bentuk kedua, dia masih tidak tahan mengumpulkan niat pedang Xiantian pada penguasaan penuh terlalu lama. Dengan darah di wajahnya, Lin Yun tampak lebih menyeramkan dan ganas. Melambaikan tangannya, pedang pemakaman bunga melesat keluar dari kotak pedang. Ketika Lin Yun memegangnya, niat pedang yang menakutkan pada penguasaan penuh menembus langit. Dalam sepersekian detik, aura kematian yang deras yang datang padanya diblokir 10 meter jauhnya karena aura pedangnya.
Ketika Lin Yun menghunus pedangnya setengah inci, sinar pedang yang cemerlang menerangi langit seperti matahari yang terik. Di bawah sinar pedang, aura kematian itu langsung penuh dengan lubang sebelum mulai pecah berkeping-keping. Saat pedang pemakaman bunga, yang memancarkan keharuman bunga, melesat melintasi mata Lin Yun, pedang itu terhubung dengan hatinya dan mulai beresonansi dengan semangat juangnya. Sepenuhnya menghunus pedang pemakaman bunga, Lin Yun menikam musuh dengan niat pedangnya yang terkumpul. Ini membuat serigala darah, yang telah menyerang lebih dulu, terkejut dan meninggalkan lubang di armor naga apinya sebelum dia jatuh ke tanah. Tepat setelah dia terbunuh, seekor ular piton petir berlari ke arah Lin Yun. Setelah diubah menjadi boneka iblis, cambuk Raja Guntur Api Ungu bahkan lebih kuat di tangan Feng Wuhen. Cambuknya begitu cepat sehingga mengejutkan Lin Yun dan energi petir yang deras berada tidak jauh darinya. Tapi pedang di tangan Lin Yun bahkan lebih cepat dari cambuknya saat dia menebas sinar pedang yang bergema dengan petir yang bergemuruh. Pedangnya menghancurkan ular piton petir dan cambuk Raja Guntur Api Ungu jatuh ke tanah karena tuannya, Feng Wuhen, telah terbelah menjadi dua oleh pembantai petir. Pedang Tuan Pedang Matahari. Niat pedang Xiantian yang deras mengangkat dua layar di samping Lin Yun seperti sepasang sayap. Pada saat ini, Lin Yun menyatu dengan pedangnya. Ketua Leng tercabik-cabik saat dia berbenturan dengan layar di sekeliling Lin Yun. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, jadi tidak ada yang punya waktu untuk berpikir. Dengan itu, Feng Wuhen, Ketua Leng, dan serigala darah semuanya dibunuh oleh Lin Yun. Sosok Lin Yun muncul kembali saat darah segar menetes dari pedang pemakaman bunga. Seluruh istana hening dan hanya suara tetesan darah yang terdengar. Sialan. Pedang Xiantian berniat untuk menguasai sepenuhnya. Lei Yunzi, yang berada di atas altar, langsung panik saat dia melihat Lin Yun datang ke arahnya setelah membunuh bonekanya. Niat pedang Xiantian pada penguasaan penuh telah mengejutkannya, tetapi saat Lin Yun terus berjalan mendekat, niat pedang tak terbatas yang terkumpul di dalam tubuh Lin Yun menyebabkan retakan di altar. Jangan datang. Aku bisa bersumpah untuk menjadi budakmu dan menyerahkan kanon iblis pemakan darah. Pada saat ini, iblis yang telah menjadi penguasa seumur hidupnya, diliputi ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga suaranya mulai bergetar. Tetapi ketika Lin Yun berada 10 kaki dari altar dan berhenti, Lei Yunzi bersukacita. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Warisan saya berasal dari pedang Ziyuan suci dari era keemasan. Bahkan makam seorang Empirean tidak menarik minat saya. Di mataku, kanon iblismu tidak berharga. Lin Yun mengambil satu langkah ke depan dan menebas ke bawah. Tidak. Pedang itu seperti bunga surgawi saat altar dan kanon iblis pemakan darah direduksi menjadi abu di bawah teriakan putus asa Lei Yunzi. Bab 655 Panen Raya. Pedang itu brilian dan kekuatan penuh dari pedang Xiantian yang dimaksudkan untuk penguasaan penuh dikeluarkan. Bersama dengan kebencian dan keengganan, Lei Yunzi, yang telah merencanakan segalanya 15 tahun yang lalu, mulai menghilang. Kali ini, dia benar-benar mati. Di bawah cahaya yang cemerlang, seluruh istana dipenuhi dengan niat pedang Xiantian. Butuh waktu lama untuk fenomena itu menghilang. Guru Gu dan Guru Fu melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Lei Yunzi yang terkenal itu dibunuh oleh seorang pemuda. Lei Yunzi mungkin berada dalam kondisi jiwa, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa Lei Yunzi masih kuat dari bagaimana dia memanipulasi Feng Wuhen, pemimpin Leng, dan serigala darah dengan begitu mudah. Tapi tindakannya sia-sia di hadapan Lin Yun. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, semua rencana Lei Yunzi menjadi tidak berguna. Hal ini membuat Tuan Gu dan Tuan Fu terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu kuat. Selain itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Lin Yun tidak berniat untuk mendapatkan kanon iblis pemakan darah. Pada kenyataannya, Lin Yun tidak sekuat itu. Alasan mengapa dia bisa membunuh Lei Yunzi, Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng adalah karena mereka tercemar oleh keserakahan mereka. Tidak seperti mereka, dia telah mempertahankan ketenangannya sejak awal. Dia hanya ingin tahu tentang kanon iblis pemakan darah. Teknik kultivasi iblis ini mungkin kuat karena bisa melahap daging orang lain, tapi Lei Yunzi masih belum bisa membuat terobosan ke alam Empirean. Lei Yunzi bahkan bukan seorang Empirean dan pendekar pedang Ziyuan mungkin bisa membunuh orang seperti dia dengan sapuan tangannya. Jadi mengapa Lin Yun tergoda oleh teknik kultivasi iblis Lei Yunzi? Meskipun dia mungkin tampak tak terkalahkan dari serangan sebelumnya, dia telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya.
Jika 9 transformasi naga biru miliknya tidak mencapai 2 bentuk, tidak mungkin dia bisa menahan akumulasi niat pedang Xiantian yang begitu tinggi. Dia juga tidak akan bisa membunuh Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng dengan mudah. Saat ini, Lin Yun percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri bahkan saat menghadapi ahli panggung Yin Yang yang lebih hebat. Selain itu, orang harus tahu bahwa kultivasi Lin Yun saat ini baru berada pada tahap yang lebih besar. Tiba-tiba, hati kedua pria yang berlutut itu tenggelam karena mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar pada mereka. Mereka merasakan ini segera setelah Lin Yun menyarungkan pedangnya karena dia menatap mereka dan dua ketua dari kubu Tiga Elang yang terluka parah. Wajah para ketua itu jauh lebih jelek karena mereka telah menyerang Lin Yun berkali-kali di sepanjang jalan. Tuan Muda Lin, aku. Tapi bahkan sebelum mereka sempat memohon, Lin Yun menghunus pedangnya dan meninggalkan lubang berdarah di dahi mereka, seketika merenggut nyawa mereka. Adegan ini membuat wajah Guru Gu dan Guru Fu pucat pasi. Pergilah, kata Lin Yun pada kedua orang tua yang gemetar ketakutan. Mereka sangat lega dan pergi dengan cepat setelah mengucapkan terima kasih. Ketika Leng Xiangyun melihat pemandangan ini dari samping, dia agak terkejut. Dia tidak tahu mengapa Lin Yun akan membunuh dua ketua dari benteng Tiga Elang dan membiarkan kedua orang tua itu pergi. Dia bertanya, Kakak Lin, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Jika kedua kepala suku itu masih hidup, nyawamu mungkin masih dalam bahaya. Adapun kedua orang tua itu, mereka tidak terlalu penting karena mereka tidak punya nyali untuk mengejarku. Lin Yun menjelaskan dengan percaya diri sambil berjalan ke depan. Leng Xiangyun tertegun sejenak. Jadi ternyata Lin Yun membunuh kedua ketua itu untuknya, yang membuatnya bersukacita di dalam hati. Tetapi ketika dia memikirkan pengalamannya di sepanjang jalan, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dengan mudah menangani apa yang dia alami, apalagi dia masih seorang gadis muda. Berat sekali, gumam Lin Yun dengan ekspresi serius saat dia melihat ke arah cambuk Raja Guntur Api Ungu di tangannya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat ketika dia merasakan energi petir yang melonjak di cambuk itu. Melambaikan cambuk di tangannya, cambuk itu berubah menjadi ular piton petir yang menyambar dengan ganas. Selain itu, ada ciri khas yang berbeda pada ular piton petir itu, yaitu tanduknya yang berwarna ungu. Kekuatan 50%. Lin Yun terkejut karena Feng Wuhen hanya bisa mengeluarkan 40% kekuatannya bahkan setelah diubah menjadi mayat iblis. Tapi di tangannya, dia bisa mengeluarkan 50% kekuatannya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan 9 transformasi naga biru? Memikirkan hal itu, tatapan Lin Yun menjadi panas saat dia melihat ke arah cambuk Raja Guntur Api Ungu. Mungkinkah cambuk Raja Guntur Api Ungu ini adalah artefak kosmik transenden yang dirumorkan? Bahkan sebagai artefak kosmik tingkat tinggi yang tersegel, itu masih sangat kuat. Jadi, bisa dibayangkan betapa kuatnya cambuk itu setelah dibuka segelnya. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan 9 transformasi naga biru, yang terkait dengan fisiknya, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kehebatan penuh dari cambuk ini. Dengan itu, bunga penangkap mimpi, anggur Aoki, manik Xuanlei, dan cambuk Raja Guntur Api Ungu telah jatuh ke tangan Lin Yun. Tidak diragukan lagi bahwa di antara keempat harta itu, Lin Yun paling senang dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Ini adalah senjata yang kuat, dan jika dia bisa mengeluarkan 90% kekuatannya, itu bisa menjadi kartu trufnya. Ini sangat melengkapi kelemahan kultivasinya karena dia akan bisa melawan seorang ahli panggung Yin Yang yang lebih hebat. Menyimpan cambuk Raja Guntur Api Ungu, Lin Yun memikirkan hasil panennya. Termasuk armor ulat sutra surgawi, istana Violet Yang, dan banyak harta karun lainnya, perjalanannya berhasil. Sedangkan untuk kanon iblis pemakan darah, dia segera menghancurkannya karena dia tidak tertarik padanya. Mengambil pedang dari kotak pedangnya, Lin Yun mengeluarkan bunga penangkap mimpi. Bunga ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi para kultivator iblis, tetapi Lin Yun telah menghancurkannya tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di dalam kotak pedangnya. Ketika dia selesai mengisi kotak pedang dengan kelopak bunga, Lin Yun meletakkan pedang pemakaman bunga di dalamnya. Seketika, dia bisa melihat aroma bunga diserap oleh pedang pemakaman bunga dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat ini, pedang itu berdengung dalam kegembiraan. Melihat ini, Lin Yun merasa bahwa pedang pemakaman bunga akan menjadi artefak kosmik kelas menengah setelah menyerap semua aroma bunga. Ini adalah sesuatu yang dinantikan. Bagaimanapun, cambuk Raja Guntur Api Ungu mungkin bagus, tapi itu jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang pemakaman bunga miliknya.
Cambuk Raja Guntur Api Ungu mungkin kuat, tapi pedang pemakaman bunga di masa lalu jelas jauh lebih kuat dari cambuk Raja Guntur Api Ungu. Leng Xiangyun menyaksikan ini dengan tenang dari samping. Dia mungkin masih muda, tapi dia juga telah mengalami banyak hal di masa lalu. Dia belum pernah melihat seseorang yang sangat menghargai pedangnya seperti Lin Yun. Kakak Lin, apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya. Pedang ini disebut pedang pemakaman bunga. Suatu hari nanti, nama pedang ini akan bergema di seluruh domain selatan kuno. Tapi untuk saat ini, pedang ini masih membutuhkan perawatan dari aroma bunga, ujar Lin Yun. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menoleh ke Leng Xiangyun. Yun kecil, ketiga ketua itu tidak akan bisa kembali lagi. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Aku tidak tahu. Leng Xiangyun langsung terlihat menyedihkan. Dia menantikan untuk bepergian dengan Lin Yun, tapi dia tahu bahwa dia akan menjadi beban dengan kekuatannya saat ini. Jadi dia tidak punya nyali untuk mengatakannya sambil menggigit bibirnya. Dia mungkin telah melalui serangkaian cobaan berat, tapi dia masih polos dan tidak ingin menyusahkan orang lain. Pernahkah Anda mendengar tentang Akademi Tianfu? Tanya Lin Yun. Tentu saja. Itu adalah akademi yang terkenal dengan rune spiritual di domain selatan kuno. Sebagai seorang spiritualis kelas 2, Leng Xiangyun secara alami mengetahuinya. Kamu bisa memberi mereka namaku. Tidak, tunggu. Aku akan menulis surat untukmu. Di masa depan, kamu bisa tinggal di sana, kata Lin Yun. Benarkah? Mata Leng Xiangyun berbinar karena gembira. Lin Yun tahu bahwa dia suka meneliti rune spiritual, jadi dia mengharapkan ini. Ya, tidak apa-apa, senyum Lin Yun. Mengambil armor ulat sutra surgawi dan anggur Aoki, dia berkata, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ambil armor ulat sutra surgawi ini akan memastikan keselamatanmu. Kemudian, bantu saya memberikan anggur Aoki ini kepada seorang wanita bernama Mo Ling dan katakan padanya bahwa ini adalah hadiah terima kasih saya. Jika Akademi Tianfu tidak melindunginya di Laut Kusuo, dia pasti sudah lama mati. Karena dia punya kesempatan untuk membayar mereka, dia secara alami harus melakukannya. Kayu naga biru dalam anggur Aoki menggoda setiap spiritualis, jadi Mo Ling seharusnya mendapat banyak keuntungan. Ini terlalu berharga. Leng Xiangyun melihat harta karun yang telah diserahkan Lin Yun, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Aku ingin kamu mengantarkan sesuatu untukku, jadi aku tentu saja harus memastikan keselamatanmu. Selain itu, ini tidak terlalu berharga, kata Lin Yun. Menerima harta karun dari Lin Yun, Leng Xiangyun menatap Lin Yun dengan takut-takut. Terima kasih, Kakak Lin. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Leizu, kata Lin Yun. Leng Xiangyun mengukir nama itu di benaknya, tapi dia tahu bahwa Lin Yun tidak akan lama tinggal di prefektur petir. Bahkan jika mereka bisa bertemu lagi, itu mungkin hanya akan terjadi di perjamuan drakonik. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu keluar, senyum Lin Yun sambil mengusap dahi Leng Xiangyun dan meninggalkan perbendaharaan petir. Tanpa altar, inti dari susunan spiritual telah dihancurkan. Jadi mereka berhasil meninggalkan perbendaharaan dengan lancar dan tanpa masalah.